Bab 524. Perburuan. Hanya dalam waktu singkat, semua pembunuh memilih untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah, Liu Ergou sangat marah dan menendang mayat-mayat itu dengan penuh kebencian. Dasar bajingan, bajingan ini. Berani sekali mereka. Sudah bosan hidup, ya. Beraninya mencoba membunuh Tuan Lin. Kalau aku bisa menemukan sarang kalian, satu persatu akan aku potong hidup-hidup. Teriaknya penuh amarah. Ergou, jangan terlalu emosi. Lebih baik kita kembali dulu. Kita sudah menaklukkan Tibet, insiden seperti ini adalah hal yang wajar. Orang Tibet memang terkenal keras kepala dan agresif. Kalau tidak ada yang berani melawan atau mencoba membunuh kita, justru itu yang tidak normal, ujar Lin Hai dengan tenang, berusaha menenangkan bawahannya. Tuan Lin, sebaiknya kita menambah jumlah pengawal. Bagaimanapun, ini masih wilayah Tibet, dan kita sudah membuat banyak pejabat setempat tidak senang dengan mengambil semua kekayaan mereka. Mereka pasti akan melawan mati-matian, saran Wang Dayung. Keamanan diriku sepenuhnya aku serahkan padamu. Semua keputusan ada di tanganmu, jawab Lin Hai sambil naik kembali ke kereta kudanya. Wang Dayong segera memberikan perintah untuk menambah jumlah pengawal Lin Hai hingga beberapa kali lipat. Selain itu, dia memperluas zona perlindungan. Setiap lokasi yang akan dikunjungi Lin Hai diperiksa terlebih dahulu oleh pasukan, memastikan tidak ada ancaman dalam radius 200 meter. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah serangan jarak jauh dengan busur dan panah. Selama para pembunuh tidak bisa menggunakan busur mereka, Wang Dayong yakin dia bisa melindungi Lin Hai dengan aman, tidak peduli seberapa banyak atau kuat para pembunuh itu. Dengan senjata kuat yang mereka miliki, mereka bisa menghancurkan semua ancaman. Ergo, si Toil tugas untuk melacak asal-usul para pembunuh ini aku serahkan kepada kalian berdua. Apa kalian sanggup? Tanya Wang Dayong dengan serius. Tenang saja, aku malah tidak setuju kalau tugas ini diserahkan ke orang lain, jawab Liu Ergou dengan penuh percaya diri. Kami akan mulai menyelidiki sekarang. Lebih baik salah menangkap 1000 orang daripada membiarkan satu pelaku lolos. Situ menyetujui dengan tegas, upaya pembunuhan terhadap Lin Hai oleh para pembunuh dari Tibet justru memberikan mereka alasan kuat untuk melakukan tindakan lanjutan. Setelah selesai menangkap para pejabat korup, awalnya mereka berencana untuk melepaskan orang-orang lainnya. Namun, insiden ini memberikan dalih untuk melakukan pembersihan menyeluruh terhadap semua ancaman potensial di kota tersebut. Semua pasukan bayaran dan penjaga pribadi yang dimiliki oleh para bangsawan Tibet diidentifikasi dan dihancurkan. Setelah mereka kehilangan kekuatan, orang-orang Tibet tidak memiliki kemampuan untuk melawan dinasti Daxia lagi. Setelah kembali ke markas besar, Lin Hai dan Yu Huasi berdiskusi tentang rencana penarikan pasukan. Sebagian prajurit akan ditinggalkan untuk menjaga stabilitas Tibet dan mencegah pemberontakan di masa depan. Sisa pasukan akan dibawa kembali ke ibu kota. Lin Hai juga memilih beberapa prajurit yang dinilai sudah terlatih dan terpercaya untuk diangkat menjadi pemimpin di wilayah Tibet. Mereka akan bekerja sama dengan pejabat Daxia yang akan segera tiba untuk mengelola wilayah tersebut. Promosi ini merupakan peluang besar bagi mereka yang terpilih. Selain mendapat kenaikan pangkat secara insan, mereka juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di Tibet, yang akan mempercepat jalur karir mereka di masa depan. Sementara itu, Liu Ergou dan Si Tu mulai memimpin pasukan untuk melakukan penyisiran besar-besaran di seluruh kota. Semua orang yang memiliki kekuatan bersenjata ditangkap dan diperiksa secara ketat. Terdengar suara pertarungan sengit di berbagai tempat. Rakyat yang menyaksikan kekacauan ini hanya bisa bersembunyi di rumah, berusaha menghindari masalah dengan tidak keluar rumah. Berita tentang kehancuran Tibet sampai ke wilayah Turkestan dengan cepat. Mendengar kabar tersebut, Mohan, salah satu pemimpin suku, murka. Ia menghancurkan semua benda di sekitarnya. Tak masuk akal, kita benar-benar telah dipermainkan oleh dinasti Daxia. Sang Han masih berani melawan aku dalam situasi seperti ini. Setelah mereka menghancurkan Tibet, berikutnya pasti giliran Turkestan. Apakah mereka benar-benar ingin melihat Turkestan hancur seperti Tibet? Setelah merebut kembali ibu kota dari lawan-lawannya, Mohan segera mereorganisasi pasukannya dan melancarkan serangan terhadap Sang Han dari Turkestan. Namun, Sang Han sudah mempersiapkan diri dengan mendapatkan sejumlah besar senjata dan bubuk mesiu. Dengan persiapan ini, ia berhasil memukul mundur pasukan Mohan. Selain itu,
setelah serangan terakhir, rakyat Sanghan semakin bersatu. Para pemuda dari berbagai klan berbondong-bondong bergabung ke dalam pasukan, bertekad membalas dendam demi keluarga dan klan mereka. Mereka telah sepakat untuk bersatu melawan Mohan dan memandang tindakannya dengan kebencian mendalam. Dengan kekuatan yang sudah bertambah, Sanghan mulai memperluas wilayahnya. Ia juga menyebarkan informasi tentang tindakan Mohan yang menangkap rakyat biasa untuk dijadikan tawanan. Hal ini membuat banyak klan marah besar, terutama yang telah lama tertindas oleh Mohan. Klan ini mulai melawan dan mengirim para pemuda mereka untuk bergabung dengan pasukan Sanghan. Kedua pihak terus memperluas kekuatan militer mereka. Meski Sanghan masih berada dalam posisi lemah, namun dukungan dinasti Daxia dan penggunaan bubuk mesiu membuatnya mampu bertahan dalam pertempuran. Setelah beberapa kali bentrok, kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak semakin kecil. Lebih buruknya lagi bagi Mohan, wilayah Sanghan mulai berkembang dengan cepat. Jika situasi ini terus berlanjut, Mohan tidak memiliki jaminan kemenangan lagi. Kini, mendengar kabar bahwa dinasti Daxia telah menghancurkan Tibet, kekhawatiran Mohan semakin memuncak. Ia tahu, setelah Tibet, Turkestan pasti akan menjadi target berikutnya. Sekarang, panik pun tidak ada gunanya. Utusan kita sudah dikirim ke negara-negara lain untuk membentuk aliansi melawan Daxia. Namun, banyak negara kecil tetap mendukung Sanghan. Jika kita tidak menghancurkan Sanghan, kita tidak akan pernah bisa fokus menghadapi Daxia, kata salah satu kepala klan di dekatnya. Tentu saja aku tahu itu. Tapi dengan Daxia yang membantu Sanghan dari belakang, kita tidak mungkin bisa mengalahkannya dalam waktu singkat, jawab Mohan sambil mengepalkan tinjunya dan menghantam meja dengan keras. Jika saja dinasti Daxia tidak terlibat, ia pasti sudah menghancurkan Sanghan dan merebut posisinya sebagai pemimpin Turkestan. Dengan itu, ia yakin mampu melawan dinasti Daxia, namun kini, Mohan terjebak di tengah situasi yang sulit, menghadapi ancaman dari kedua sisi. Jika dinasti Daxia melancarkan serangan ke Turkestan, ia tahu bahwa ia akan menjadi korban pertama yang jatuh. Menurutku, kita seharusnya mengikuti jejak Sanghan dan mencari cara untuk membeli bubuk mesiu dari dinasti Daxia. Jika kita juga memiliki bubuk mesiu, maka kita bisa mengalahkan Sanghan dan pasukannya. Seseorang mengusulkan dengan penuh semangat. Apa yang kau katakan itu bukan ide baru. Jika kita bisa membeli bubuk mesiu, kita pasti sudah melakukannya sejak lama. Masalahnya adalah Daxia tidak mau menjual bahan itu kepada kita. Itulah sebabnya kita kalah dari Sanghan. Lagi pula, meskipun kita mendapatkan bahannya, siapa di antara kalian yang tahu cara membuat mesiu? Jawab Mohan dengan nada kesal. Kalau kita tidak bisa mendapatkan mesiu, maka kita harus membuat lebih banyak senjata berat seperti busur besar atau busur berat. Senjata seperti itu adalah satu-satunya yang bisa melawan senjata berbasis mesiu dan meriam mereka. Akan lebih baik jika kita bisa membuat lebih dari 1000 unit. Saat perang dimulai, kita gunakan di garis depan. Dengan begitu, kita pasti bisa mengalahkan Sanghan. Bahkan jika Daxia mengirim pasukan dengan meriam mereka, kita tidak perlu takut lagi. Seorang yang lain memberikan usulan. Mendengar itu, Mohan mengangguk perlahan, ekspresinya menjadi lebih tenang. Usulan ini jauh lebih masuk akal. Bab 525. Reaksi Turkestan. Meskipun kekuatan Sanghan Turkestan semakin besar dan telah berhasil menaklukkan puluhan suku kecil dan menengah, namun lokasi yang mereka kuasai sangatlah tandus. Meskipun berusaha sekuat tenaga untuk memperluas pasukan, namun hal ini membawa konsekuensi serius. Tidak cukup orang yang bisa melakukan pekerjaan menggembala. Selain itu, dengan jumlah prajurit yang besar dan aktivitas yang tinggi, kebutuhan makanan pun meningkat pesat. Hal ini menyebabkan kekurangan bahan pangan yang parah. Untuk bertahan, mereka terpaksa mencari cara membeli bahan pangan dari dinasti Daxia. Namun, solusi ini tidak bisa bertahan lama. Seiring dengan bertambahnya jumlah prajurit, pasokan bahan pangan dari Daxia tetap terbatas. Meskipun mereka bersedia membayar mahal, jumlah pangan yang diberikan tetap tidak mencukupi. Bahkan persenjataan dan baju zirah tidak bisa mencukupi seluruh pasukan. Jelas terlihat bahwa Daxia sengaja mencegah mereka menjadi terlalu kuat, dengan cara tidak memberikan mereka persediaan senjata dan makanan yang cukup. Di dalam sebuah tenda besar, Cao Yao duduk di dekat tungku api, sibuk mengurus berbagai urusan militer. Saat ini, perutnya sudah semakin besar, dan beberapa bulan lagi dia akan melahirkan. Namun, demi memastikan kesejahteraan seluruh pasukan,
dia tetap mengurus berbagai hal secara langsung. Sang Han Turkestan memasuki tenda, melihat putrinya yang sedang bekerja keras. Ia merasa sangat iba. Di saat seperti ini, seharusnya Xiao Yao beristirahat dengan baik. Namun, demi kepentingan bangsa Turkestan, dia tetap bekerja keras tanpa mengeluh. Jika merasa lelah, istirahatlah. Hal yang bisa diserahkan kepada orang lain, biarlah mereka yang melakukannya. Tidak semua hal harus kamu tangani sendiri, kata Sang Han dengan nada penuh perhatian. Ayah, jangan khawatir, aku tahu kondisiku sendiri, jika merasa lelah, aku pasti akan beristirahat, jawab Xiao Yao dengan lembut. Cuaca berangsur, mulai menghangat, membuat beban hidup sedikit lebih ringan dibanding sebelumnya. Sambil mengelus perutnya, dia merasakan kehidupan baru yang semakin kuat di dalam rahimnya. Di wajah Xiao Yao terpancar aura keibuan. Mungkin karena akan menjadi seorang ibu, kini temperamennya menjadi lebih lembut. Sang Han duduk di samping meja, sementara di atas tungku ada panci daging kambing yang sedang direbus. Ia mengambil sepotong tulang dan menggigitnya dengan lahap. Bagaimana hasil negosiasi ayah dengan kerajaan Jin? Apakah mereka bersedia bekerja sama dengan kita? Tanya Xiao Yao. Orang itu licik seperti monyet. Mereka tidak mengatakan ya atau tidak. Mereka hanya ingin menonton dari kejauhan, menunggu kita saling melemahkan, jawab Sang Han dengan nada kesal. Ayah, jangan marah. Jika kita berada di posisi mereka, mungkin kita juga akan membuat keputusan serupa. Situasi saat ini sangat tidak pasti, sehingga tidak ada negara yang berani bertaruh besar. Xiao Yao mencoba menenangkan. Aku tidak marah. Memang benar kita masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibanding Mohan. Kekuatan kita belum cukup untuk membuat kerajaan Jin atau Hitan memihak kita. Tapi mereka juga tidak sepenuhnya menolak kerjasama. Mereka bersedia menyediakan sedikit sulfur dan belerang kepada kita. Melalui siapa mereka akan mengirimkan bahan-bahan itu? Tanya Xiao Yao. Mereka akan membelinya dari Rusia dan Korea, lalu mengirimkan dalam jumlah kecil kepada kita, jelas Sang Han. Jika kita bisa mendapatkan cukup banyak bubuk mesiu, maka kita memiliki peluang untuk menghancurkan pasukan pemberontak sepenuhnya. Bahkan jika harus menghadapi Daxia, kita masih punya peluang untuk menang. Saat mendengar Daxia disebut, raut wajah Xiao Yao berubah menjadi cemas. Dengan kekalahan total Tibet, tampaknya kini Daxia sudah jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Apalagi, formula bubuk mesiu yang kumiliki diberikan oleh Lin Hai. Bubuk mesiu ini jauh lebih lemah dibandingkan granat mereka. Jika harus bertarung secara langsung, kita tetap bukan tandingan mereka. Jangan khawatir, jawab Sang Han dengan penuh keyakinan. Aku telah menyelidiki, meski pasukan pemberontak tidak memiliki mesiu, mereka sedang membuat sejumlah besar busur berat. Busur berat itu memiliki jangkauan lebih jauh dan daya hancur yang lebih besar dibandingkan bubuk mesiu kita. Kita juga tidak boleh diam saja. Kita harus memproduksi busur berat dalam jumlah besar. Setelah mengalahkan pemberontak, busur berat itu bisa digunakan untuk melawan meriam Daxia. Dengan busur berat, kita masih bisa bertempur. Sang Han tampaknya sudah mempersiapkan strategi matang untuk menghadapi Daxia. Menurutnya, meskipun meriam Daxia sangat kuat, namun jangkauannya tidak sejauh busur berat. Jika mereka bisa menggunakan busur berat dari jarak jauh untuk membunuh pasukan artileri Daxia, maka meriam tersebut akan kehilangan fungsi sepenuhnya. Sedangkan mengenai granat tangan milik Daxia, Sang Han tidak terlalu khawatir. Dengan jumlah bubuk mesiu yang cukup, mereka dapat membuat bom bubuk besar, yang daya ledaknya lebih hebat meskipun tidak sepraktis granat tangan. Setidaknya mereka tidak akan terus-menerus berada dalam posisi bertahan. Jika kita bisa mendapatkan bahan baku bubuk mesiu yang cukup, itu memang akan sangat menguntungkan bagi kita. Xiao Yao mengangguk setuju, meski hatinya tetap diliputi kekhawatiran. Dia tahu betul bahwa Lin Hai pasti masih menyimpan kartu as. Berdasarkan pengalamannya, Lin Hai tidak pernah mengungkapkan senjata pamungkasnya dengan mudah. Fakta bahwa dia memberikan formula bubuk mesiu menunjukkan bahwa Daxia kemungkinan besar memiliki senjata yang lebih canggih. Namun, dengan Tibet sekarang yang sepenuhnya terkunci dan komunikasi mereka dengan dunia luar sangat terbatas, sulit bagi mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk saat ini, mereka hanya bisa fokus sepenuhnya pada pasukan pemberontak. Setelah pasukan pemberontak dikalahkan, barulah mereka bisa memikirkan strategi untuk menghadapi Daxia. Di sisi lain, kemenangan atas Tibet membawa kegembiraan di seluruh Daxia. Seluruh negeri larut dalam perayaan besar-besaran. Bahkan,
banyak orang membeli petasan dan kembang api untuk merayakan kemenangan ini. Dengan kejatuhan Tibet, warga perbatasan tidak perlu khawatir akan serangan musuh lagi. Akhirnya mereka bisa menjalani kehidupan dengan damai, meskipun penduduk di wilayah perbatasan tidak banyak, namun tanah yang luas memungkinkan setiap keluarga mendapatkan lahan yang cukup besar. Dalam situasi yang aman, hanya dengan bercocok tanam, warga bisa menjalani kehidupan yang makmur tanpa kekurangan sandang dan pangan. Pejabat istana pun sangat gembira. Mengalahkan Tibet adalah sesuatu yang sebelumnya bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Selama bertahun-tahun, mereka selalu menjadi sasaran intimidasi oleh Tibet dan Turkestan secara bergantian. Namun, dalam waktu 1 tahun lebih sejak Lin Hai menjabat, dia benar-benar memimpin pasukan dan menghancurkan Tibet. Mengingat hal ini saja sudah terasa seperti sebuah keajaiban, Daxia kini mengalami perubahan besar-besaran. Meski kehidupan rakyat jelata masih memerlukan waktu untuk pulih sepenuhnya, namun kekuatan negara sudah jauh berbeda. Kas negara melimpah, dan kekuatan militer semakin kuat. Tanpa adanya ancaman invasi dari negara musuh, rakyat Daxia akhirnya bisa menjalani kehidupan yang damai dan sejahtera. Di istana, Gong Yanwu memimpin para pejabat istana dalam upacara penghormatan kepada leluhur kerajaan. Kemenangan besar ini harus disampaikan kepada para pendahulu dinasti, terutama karena inilah keinginan terbesar dari setiap kaisar yang pernah memimpin. Hari ini, keinginan itu akhirnya tercapai. Di antara mereka yang hadir, Lin Tiangui berdiri di samping, dengan air mata kebahagiaan membasahi wajahnya yang sudah tua. Baginya, ini adalah pencapaian terbesar dalam sejarah Daxia sejak berdirinya negara. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kita, Daxia berhasil memperluas wilayah. Dan kita berhasil menaklukkan Tibet, kekuatan kedua terkuat di kawasan ini. Sesuatu yang sebelumnya bahkan tidak pernah terbayangkan kini telah menjadi kenyataan, pikir Lin Tiangui dengan penuh emosi. Dalam waktu yang sangat singkat, Daxia telah berubah dari negara yang paling lemah menjadi kekuatan besar. Kini, dua kekuatan terbesar di sekitar Daxia menghadapi nasib tragis. Tibet telah hancur total, sedangkan Turkestan sedang terjebak dalam kekacauan internal. Dan semua orang tahu, dengan kekuatan Daxia yang sekarang, hanya tinggal menunggu waktu sebelum Turkestan juga akan jatuh ke tangan mereka. Adapun negara kecil seperti Jin dan Khitan, mereka bahkan tidak dianggap sebagai ancaman. Dengan kekuatan militer yang dimiliki Daxia saat ini, menaklukkan negara-negara kecil ini adalah tugas yang sangat mudah. Satu serangan pasukan saja sudah cukup untuk melibas mereka. Daxia tidak perlu memandang mereka sebagai ancaman lagi. Mereka hanya serpihan kecil yang akan tersapu dengan mudah, pikir Lin Tiangui dengan bangga. Perayaan kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga kerajaan, tetapi juga simbol bahwa Daxia telah berdiri sebagai kekuatan dominan di kawasan ini. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka menuju kejayaan lebih besar. Setelah upacara penghormatan kepada leluhur selesai, hal ini secara resmi menandakan bahwa dinasti Daxia telah menjadi semakin kuat. Negara-negara musuh di sekitarnya tidak ada lagi yang berani menantang Daxia. Negara ini satu persatu mulai merasa sangat gelisah dan mulai memikirkan bagaimana menghadapi serangan Daxia yang mungkin akan datang. Selama bertahun-tahun mereka terus-menerus bersatu untuk menindas Daxia, dan sekarang, ketika Daxia telah menjadi begitu kuat, bagaimana mungkin mereka tidak mengantisipasi kemungkinan pembalasan. Khususnya negara kecil di sekitar Daxia, mereka harus menurunkan gengsi dan mulai mencoba menjalin aliansi satu sama lain. Namun, mereka menghadapi satu masalah besar. Saat ini, bangsa nomaden terbesar, yakni bangsa Turkestan, sedang terlibat dalam perang saudara. Meskipun Han Turkestan tetap diakui sebagai penguasa yang sah, namun kekuatan pemberontak yang dipimpin oleh Mohan justru lebih kuat. Negara kecil ini kebingungan untuk memutuskan pihak mana yang harus mereka dukung. Jika mereka bersekutu dengan Han Turkestan tetapi kemudian Han kalah, mereka akan berada dalam posisi yang sangat memalukan. Bahkan, ada kemungkinan pasukan pemberontak akan menyimpan dendam terhadap mereka dan, setelah berhasil, langsung memusnahkan mereka. Sebaliknya, jika mereka mendukung pasukan pemberontak, tetapi pada akhirnya Han berhasil menang, mereka juga akan menghadapi risiko yang sama. Akibatnya, mereka tidak berani bertaruh dengan gegabah. Mereka hanya bisa menjaga sikap netral sebisa mungkin agar tidak menyinggung kedua belah pihak. Mereka memilih menunggu hingga salah satu pihak menang sebelum sepenuhnya bersekutu, namun, situasi ini justru semakin tidak menguntungkan bagi mereka.
Jika perang saudara di bangsa Turkestan terus berlanjut, sangat mungkin mereka akan dihancurkan satu persatu oleh Daxia. Akan tetapi, baik Han Turkestan maupun Mohan sama tidak mau mengalah. Mereka masing-masing tetap keras kepala dan tidak ingin menyerah. Terlebih lagi, dengan adanya dukungan dari Daxia, kedua belah pihak berjuang mati-matian untuk menghancurkan satu sama lain. Namun, tidak ada yang berhasil mengalahkan lawannya. Akibatnya, sumber daya kedua belah pihak terus-menerus terkuras tanpa hasil yang jelas. Ironisnya, proses ini justru membuat Daxia mendapatkan keuntungan besar. Mereka menjual bahan seperti obat-obatan, bahan makanan, dan senjata kepada kedua pihak yang sedang bertikai, sehingga berhasil meraup keuntungan besar. Di sisi lain, Lin Hai dan pasukannya telah menghancurkan kekuatan militer Tibet sepenuhnya. Semua senjata dan baju besi milik Tibet diambil alih oleh pasukan Daxia, lalu dijual kembali kepada bangsa Turkestan dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar. Setelah meninggalkan sebagian pasukan untuk menjaga stabilitas di wilayah Tibet, Lin Hai memimpin sebagian besar pasukannya kembali ke Daxia. Saat akan meninggalkan Tibet, Adagu merasa sangat berat hati. Meskipun Lin Hai telah menjamin keamanannya dan memastikan bahwa semua wanita di istananya akan tetap bersamanya tanpa ada yang diambil paksa, Adagu tetap merasa kehilangan. Hidup di Daxia nanti, dia tidak memiliki kekuasaan lagi seperti sebelumnya. Bahkan, di hadapan rakyat Daxia, dia harus hidup dengan rendah hati dan tidak bisa berbuat sesuka hati. Bagi seorang raja seperti Adagu, perubahan ini sangat sulit diterima dalam waktu singkat. Moketo, yang khawatir Adagu mungkin akan melakukan tindakan gegabah, terus menjaga dan mengawalnya. Dia sering memberikan nasihat dan mencoba menenangkannya. Yang mulia, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah tiba di Daxia, Yang Mulia pasti akan dianugerahi gelar bangsawan. Ibu Suri Daxia tidak akan memperlakukan Yang Mulia dengan buruk. Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang berat lagi. Hanya tinggal menikmati hidup dengan tenang. Jika ada kesempatan, kita juga bisa mencoba berbisnis dan menjalani kehidupan yang nyaman, kata Moketo dengan penuh kesabaran. Kalaupun bukan demi mempertimbangkan diri Anda sendiri, setidaknya pikirkanlah anak Anda, Yang Mulia, ujar Moketo dengan penuh kesabaran, mencoba membujuk Adagu. Memikirkan mereka, Adagu mengejek sambil menahan amarahnya. Lihatlah sendiri, tidak ada satupun dari mereka yang punya kesadaran. Bahkan ada yang berani memberontak. Mereka hanya memikirkan makan, minum, dan bersenang-senang. Mempertahankan begitu banyak anak yang tidak berguna seperti mereka, apa gunanya? Semuanya hanya menjadi beban. Mendengar ini, Moketo dengan cepat menenangkan Adagu. Yang Mulia, jangan terlalu marah. Dahulu mereka hidup dengan kemewahan dan selalu dimanjakan oleh para pejabat istana. Namun sekarang situasinya telah berubah. Mereka pasti akan perlahan-lahan menjadi lebih dewasa. Lagi pula, kini Yang Mulia memiliki waktu luang yang cukup untuk membimbing mereka dengan baik setelah kita tiba di Daxia. Setelah jeda sejenak, Moketo melanjutkan dengan hati-hati. Selain itu, hamba memiliki satu gagasan, namun tidak tahu apakah sebaiknya disampaikan atau tidak. Adagu, yang telah sepenuhnya mempercayai Moketo, mengangguk dan berkata, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Lagi pula, aku bukan seorang raja lagi. Panggil saja aku dengan namaku. Hamba, tidak berani, jawab Moketo dengan hormat. Sebelum melanjutkan, setelah kita tiba di Daxia, kita harus menemukan seorang pelindung. Meskipun Ibu Suri Daxia akan menganugerahkan gelar bangsawan kepada Anda, seorang raja yang kehilangan negaranya tidak memiliki banyak pengaruh. Untuk hidup tenang di Daxia, menjadikan Lin Hai sebagai pelindung adalah pilihan terbaik. Adagu mendengar ini dan menatap tajam ke arah Moketo. Dia mencoba memahami maksudnya. Apa maksudmu dengan itu? Tanyanya dengan nada dingin. Moketo menunduk hormat, lalu menjelaskan dengan rinci, Yang Mulia memiliki 5 putri. Salah satu putri telah menjadi biksuni, sehingga hanya ada 4 orang yang tersisa. Dari 4 itu, putri bungsu masih terlalu muda untuk menikah, tetapi 3 lainnya sudah cukup umur dan semuanya cantik jelita. Jika salah satu dari mereka bisa menarik perhatian Lin Hai dan menikah dengannya, maka Yang Mulia akan menjadi ayah mertua Lin Hai. Berdasarkan apa yang hamba ketahui, Lin Hai memiliki posisi yang sangat tinggi di Daxia. Jika kita bisa menjalin hubungan keluarga dengannya, maka tidak akan ada seorang pun yang berani menindas Anda. Mendengar saran Moketo, Adagu terdiam sejenak. Dia merenungkan maksud di balik perkataannya.
Perkawinan politik seperti ini memang bukan hal baru baginya. Ia memahami bahwa pernikahan adalah cara terbaik untuk membangun aliansi. Namun, Adagu merasa khawatir Lin Hai tidak akan tertarik pada putrinya. Sebagai raja yang kehilangan kekuasaan, ia tidak memiliki status atau kekayaan yang bisa ditawarkan. Bahkan seluruh harta bendanya telah dirampas oleh Daxia. Bagi Lin Hai, keluarga kita hanyalah beban, pikir Adagu dalam hati. Dengan posisinya yang begitu tinggi, bukankah dia bisa menikahi wanita manapun yang dia inginkan? Bahkan mungkin banyak pejabat tinggi di Daxia yang berebut ingin menjodohkan putri mereka dengannya. Melihat Adagu terdiam, Moketo menyangka rencananya ditolak. Ia kembali mencoba membujuk, apakah mungkin Yang Mulia enggan melepaskan putri Anda? Bagaimana mungkin? Adagu menjawab dengan nada frustrasi, jika aku bisa menikahkan salah satu putriku dengannya, aku tentu akan sangat bersyukur. Masalahnya adalah situasi kita saat ini sangat sulit. Lin Hai mungkin tidak berani menikah dengan putriku. Moketo tetap tidak menyerah. Bagaimanapun juga, pernikahan adalah cara terbaik untuk melindungi Yang Mulia. Kita harus mencobanya, bagaimanapun hasilnya nanti. Apalagi, Yang Mulia sebenarnya tidak sepenuhnya tanpa kelebihan. Untuk menguasai Tibet dengan lancar, mereka membutuhkan pengakuan dan kerjasama Anda. Aku yakin demi memastikan pengelolaan Tibet berjalan mulus, mereka akan bersedia menjalin hubungan pernikahan, ujar Moketo dengan penuh keyakinan, menganalisis situasi dengan cermat. Kalau begitu, aku serahkan urusan ini kepadamu. Siapapun putri yang menarik perhatiannya, aku tidak masalah. Bahkan jika dia ingin menikahi keempat putriku sekaligus, aku juga akan memberikannya, jawab Adagu dengan tegas. Dalam pandangan Adagu, wanita hanyalah alat untuk menjalin aliansi politik, sementara anak laki-laki adalah penerus garis keturunan. Dengan posisi Lin Hai yang sangat tinggi di ibu kota, menjalin hubungan pernikahan dengannya akan menjamin keselamatannya seumur hidup. Bahkan, anak-anaknya di masa depan juga akan memiliki prospek yang cerah. Asalkan dia tidak berpikir untuk memberontak atau menyinggung Daxia, maka kemakmuran dan kehormatan keluarganya akan terjamin. Kalau begitu, hamba akan segera mempersiapkan ini. Biarkan para putri sering bertemu dengan Lin Hai terlebih dahulu, agar kita bisa melihat bagaimana tanggapan Lin Hai. Jika hanya mengandalkan kecantikan mereka sudah cukup untuk menarik perhatiannya, tugas ini akan jauh lebih mudah, jawab Moketo dengan penuh semangat. Bersambung